Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pascasarjana Ibu Profesor Dr. Yeni Rozinela MSc PhD. Yang terhormat Wakil Direktur Pascasarjana Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD. Yang terhormat Ketua Prodi S3 Ilmu Pendidikan Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc. Yang terhormat Penguji Eksternal Bapak Profesor Dr. Agus Setiobudi MSc. Yang terhormat Penguji Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana MPD Cons. Yang terhormat Penguji Ibu Dr. Ratna Wulan MSI. Yang terhormat promotor Ibu Profesor Dr. Festiat MS, dan yang terhormat co-promotor Bapak Dr. Yulkifli MSI. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hai Luciana, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Konsentrasi Pendidikan MIPA, mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Multirepresentasi Pemecahan Masalah atau Miracle untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa di era revolusi industri 4.0. Ini dilatar belakangi oleh masalah bahwa era revolusi industri 4.0 dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapinya itu sangat beragam. Pemerintah mencanangkan reorientasi kurikulum genre dengan mengembangkan dan mengajarkan keterampilan literasi baru, yakni literasi teknologi, literasi data, dan literasi manusia yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan dan pembelajaran di fisika. Fakta di lapangan bahwa pembelajaran dengan literasi baru itu belum berjalan optimal. Telah dilakukan upaya meningkatkan pemanfaatan data dan teknologi dalam bentuk model pembelajaran, namun sayangnya belum ada model pembelajaran yang khusus untuk meningkatkan literasi baru, sehingga dalam penelitian ini dikembangkanlah model pembelajaran Miracle. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yang pertama, bagaimana karakteristik model pembelajaran Miracle yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas model yang dikembangkan. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas model yang dikembangkan. Untuk itu, tujuan penelitiannya juga menjawab 3 hal ini, yakni mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran Miracle, mendeskripsikan tingkat validitas dan praktikalitas model pembelajaran Miracle, serta tingkat efektivitas. Nah, tinjauan pustaka dari penelitian ini itu adalah tentang bagaimana kaidah multirepresentasi digabungkan dengan problem based learning dan keterampilan literasi baru, sehingga terciptalah model pembelajaran Miracle. Metode penelitian dari penelitian ini menggunakan model PLUM, Design Research by PLUM, yang mana terdiri dari 3 tahapan utama, preliminary research, prototyping phase, dan assessment phase. Nah, pada preliminary research ada 3 kegiatan, yakni melakukan analisis kebutuhan, kemudian tinjauan literatur, dan menyusun kerangka konseptual. Analisis kebutuhan di sini kita melepaskan angket pemahaman terhadap tracker dari mahasiswa, kemudian bagaimana penerapan pembelajaran IT oleh dosen, dan bagaimana karakteristik mahasiswa. Kemudian lanjut di tahap tinjauan literatur, kita meninjau tentang bagaimana kurikulum fisika, khususnya mata kuliah mekanika, kemudian pembelajaran multirepresentasi, dan langkah dari problem solving. Untuk kerangka konseptual itu akan dikonsepkan tentang tujuan produk, karakteristik produk, serta komponen model pembelajaran. Lanjut ke tahap berikutnya, yakni tahap prototyping phase. Ada 5 kegiatannya. Yang pertama, mendesain produk itu sendiri, yakni ada buku model, modul ajar, dan perangkat pembelajaran. Kemudian lanjut ke tahap self-evaluation, mengevaluasi sendiri untuk mengecek kesalahan ketik atau tanda baca, kesalahan tata letak, serta kesalahan atau kelengkapan pada produk. Lanjut ke tahap berikutnya, expert review atau validasi dari ahli. Di sini kita akan melibatkan 5 ahli pendidikan, ahli fisika, ahli teknologi pembelajaran, ahli bahasa, serta ahli evaluasi instrumen. Kemudian setelah divalidasi,
Selanjutnya masuk pada tahap penelitian one-to-one evaluation atau evaluasi perorangan, di mana di sini akan membutuhkan respon dari 6 orang mahasiswa terhadap modul yang diajarkan kepada mereka. Dan kemudian setelah tahap itu selesai, lanjut ke tahap yang terakhir di prototyping phase ini, yaitu small group evaluation, evaluasi kelompok kecil dengan sampel sekitar 15 orang mahasiswa yang akan memberikan respon terhadap modul pembelajaran juga. Kemudian dari tahap ketiga, fase ketiga pada PLUM ini yaitu assessment phase, di mana akan dilakukan penelitian static group comparison membandingkan antara 2 kelas eksperimen dan 2 kelas kontrol. Selanjutnya akan disampaikan hasil tahap preliminary research. Di sini akan saya sampaikan langsung kerangka konseptual model pembelajaran Miracle sebagai kumpulan dari 2 tahap di preliminary research ini sebelumnya. Nah, dapat terlihat seperti di gambar bahwasanya dalam kerangka konseptual ini terlihat ada karakteristik Miracle, wujud produk Miracle, sintaks Miracle, sistem sosial, prinsip reaksi, serta sistem pendukung, dan tak lupa tujuan dari Miracle. Nah, pada karakteristik Miracle yang didapat dari bagaimana respon mahasiswa terhadap angket yang menyatakan kebutuhannya, dapat diketahui bahwa calon pengguna itu membutuhkan model pembelajaran yang menggunakan gambar, video, tabel, grafik, persamaan matematis, dan sebagainya. Kemudian mereka menginginkan jika model pembelajaran itu berbasis masalah, masalahnya itu ada dari yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mereka juga menginginkan dan membutuhkan bekerja berkolaborasi dalam kelompok kecil. Namun di dalam kelompok itu kemampuan mereka beragam. Dan mereka juga membutuhkan sebuah model pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai gaya belajar, baik itu kinestetik, audio maupun visual, karena mereka beragam. Dan juga mereka membutuhkan model pembelajaran yang menggabungkan beberapa metode pembelajaran, karena mereka menginginkan berbagai macam metode pembelajaran. Mereka membutuhkan juga ada modul jika harus bekerja mandiri, dan ini bisa didapatkan mereka dalam bentuk cetak. Nah, selain itu mereka juga membutuhkan model pembelajaran yang bergabung melakukan praktikum dan melibatkan set dan data yang perlu dianalisis dan dieksplorasi. Untuk itu, ketika ditelusuri bahwa akan terjadilah produk Miracle ini dalam 3 wujud buku. Yang pertama buku model sebagai pegangan untuk guru dan pengguna membaca. Yang kedua itu modul ajar yang diberikan sebagai pegangan mahasiswa, dan di dalamnya mereka menginginkan adanya pedoman penggunaan tracker karena banyak yang masih baru terhadap tracker. Kemudian mereka inginkan juga produknya ini dalam bentuk cetak, tidak ingin dalam bentuk digital. Dan terakhir ada perangkat pembelajaran sebagai pegangan dosen. Nah, dari hasil kajian literatur, sintaks Miracle yang diharapkan dan didesain itu rencananya adalah terdapat 5 sintaks. Yang pertama visualisasi, identifikasi dan formulasi, elaborasi, solusi, dan diskusi serta evaluasi. Untuk sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung bisa dilihat seperti yang di gambar ini, dan tujuan Miracle tentunya untuk mengasah keterampilan literasi teknologi data dan manusia. Hasil tahap prototyping yang pertama yakni tahap mendesain produk. Produk ini terdiri dari 3 jenis buku. Yang pertama buku model, yang kedua buku modul, dan yang ketiga buku perangkat pembelajaran. Pada buku model ada bagian pendahuluan, rasionalitas model, struktur dan spesifikasi model, serta petunjuk pelaksanaan model. Pada buku modul ajar itu terdiri dari pendahuluan, materi ajar, ada LKM-nya, ada tes formatif, pedoman tracker seperti yang diminta mahasiswa tadi,
kunci jawaban tes, dan daftar pustaka. Nah, pada perangkat pembelajaran seperti yang ada pada umumnya itu terdiri dari RPS, SAP, bahan ajar, pedoman penggunaan tracker dimasukkan juga, kemudian ada bagian penugasan dan instrumen asesmen. Adapun novelty product yang didesain dalam tahap prototyping ini itu ada pada 5 sintaks model Miracle seperti yang terlihat. Nah, pada 5 sintaks ini sebenarnya sintaksnya ini tidak ada yang sama dengan sintaks model lain. Namun 4 di antaranya itu ada yang sepadan dengan sintaks pada model PBL Problem Based Learning yang dikembangkan peneliti sebelumnya. Nah, dalam hal ini yang paling terbaru dan berpotensi untuk menjadikan Miracle lebih baik adalah sintaks elaborasi, mencermati konsep melalui percobaan berbasis teknologi. Di sini dapat terlihat bahwasanya pada sintaks-sintaks ini ada diterangkan berbagai jenis multi representasi yang terlibat serta berbagai jenis keterampilan baru yang dapat dibangun. Pada sintaks elaborasi ini, jenis-jenis multi representasi yang terlibat itu sangat banyak sekali. Ada video, simulasi gerak, grafik, gambar, tabel, persamaan matematis, ada gerak kinestetik dari mahasiswanya, analogis mahasiswanya, serta multi representasi eksperimental. Sedangkan keterampilan literasi baru yang bisa dibangun itu hampir keseluruhan dari aspek pada literasi teknologi, serta hampir seluruh dari aspek pada literasi manusia, dan ada sebagian pada literasi data. Hasil dari fase prototyping yang kedua yakni evaluasi formatif. Pertama dievaluasi mandiri oleh saya peneliti sendiri. Saya masih menemukan pada tahap ini kesalahan pengetikan, ada ukuran tabel serta pengaturan gambar. Untuk itu ini direvisi. Kemudian selanjutnya diberikan kepada validator, para ahli yang mereview, memvalidasi buku model, perangkat, RPS dan SAP, serta modul ajar. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya buku model bernilai sangat valid dengan rata-rata 4,26, RPS dan SAP juga sangat valid, sementara modul ajar itu bernilai valid rata-rata 4,19. Nah, di sini pada umumnya validator memberikan masukan bahwa resolusi gambar yang ada pada produk-produk ini masih kurang baik, sehingganya diperbaiki bagian resolusi gambar agar lebih tajam dan lebih bersih. Setelah produk dinyatakan valid oleh validator, kemudian diuji perorangan, one-to-one evaluation. Hasilnya modul ajar ini bernilai praktis dengan rata-rata 3,87, dan revisi pada prototipe ini ada pada perubahan warna pada modul, karena mereka menginginkan warna yang lebih bervariasi, sementara warna yang diberikan waktu itu baru dominan biru. Nah, kemudian setelah tahap ini, hasil dari tahap selanjutnya small group evaluation itu modul ajar bernilai praktis dengan rata-rata yang meningkat dari sebelumnya menjadi 4,20. Nah, model ajar yang direspon oleh dosen yang menggunakan itu juga dinilai praktis dengan rata-rata 4,09. Tidak ada perubahan dan perbaikan signifikan pada tahap ini. Setelah produk dinyatakan valid dan praktis oleh ahli dan pengguna, sekarang kita melihat hasil dari tahap assessment phase, yakni membandingkan model Miracle dengan model yang sebanding yaitu VBL. Nah, data semua kelompok di sampel yakni di UNP dan UIN-IB, kita memiliki sebaran data yang normal dan homogen dengan taraf signifikansi 5%. Nah, dari hasil uji T, model Miracle terbukti baik dalam membangun keterampilan literasi baru dibanding dengan model VBL. Capaian keterampilan mahasiswa di UNP itu juga lebih baik, lebih tinggi daripada mahasiswa di UIN-IB. Seperti terlihat, untuk
literasi teknologi antara Miracle dan VBL itu lebih baik yang Miracle karena adanya sintaks elaborasi mencermati konsep melalui percobaan berbasis teknologi. Nah, untuk literasi data antara Miracle dan VBL masih lebih baik Miracle. Ini berkat adanya sintaks identifikasi dan formulasi, yang mengidentifikasi besaran fisik dan merumuskan formula untuk menyelesaikan masalah. Sintaks kedua, dan juga adanya sintaks solusi, sintaks keempat, mengolah segala sumber untuk mencari solusi dari masalah. Untuk literasi manusia antara Miracle dengan VBL itu juga masih lebih baik Miracle karena adanya kolaborasi dan komunikasi dalam kelompok kecil yang menjadi sistem sosialnya, dan juga mahasiswa bisa kreatif dan inovatif karena adanya pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa itu sendiri. Sampai pada kesimpulan dan saran untuk menjawab 3 dari rumusan masalah dan tujuan penelitian tadi. Yang pertama, bagaimana karakteristik Miracle? Karakteristik Miracle tergambar dari 6 komponen Miracle yang ada di sini, mulai dari sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, tanpa instruksional dan tanpa pengiringnya, seperti yang terlihat di sini. Lalu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, bagaimana validitas dan praktikalitas model Miracle? Nah, dari hasil penelitian ternyata model Miracle yang dikembangkan terbukti valid dan praktis. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, ternyata dari hasil penelitian model Miracle yang dikembangkan terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan literasi baru mahasiswa. Kemudian saran dari saya pada penelitian ini, yang pertama, model Miracle ini dapat sebagai alternatif bagi dosen dan penelitian lainnya untuk meningkatkan keterampilan literasi baru yang dibutuhkan di era ini. Kemudian yang kedua, diharapkan ada penelitian lanjutan dari model ini, mungkin bisa mengembangkan sebagian dari perangkat pembelajarannya dan juga bisa mengembangkannya untuk pada mata kuliah lain yang sesuai dengan karakteristik model ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Banyak maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.